Pernyataan Bahlil sebut 300 kakak bersedia direlokasi dibantah Ombudsman. Dan sekarang sudah hampir 300 kakak dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran. Faktanya pemerintahan hari ini ya cuman ada 3 kakak saja. Nah ini jangan sampai pemerintah tidak menyajikan informasi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Nah, pernyataan Bahlil sebut 300 kakak bersedia direlokasi dibantah Ombudsman. Ternyata hanya 3 kakak saja. Nah, lagi-lagi ini ya, Menteri Investasi Bahlil berbohong atau dia memang salah menerima data. Jadi pada kenyataannya memang warga tidak mau direlokasi. Kalau memang mereka mau direlokasi, berarti seperti apa yang disampaikan oleh Bahlil bahwa memang ada 300 kakak yang bersedia direlokasi. Tapi kali ini Ombudsman membantah hanya 3 kakak saja. Baik, sebelum kita melihat pernyataan Ombudsman, ternyata hanya 3 kakak saja yang mau direlokasi dan yang baru mendaftar. Kita lihat dulu pernyataan Bahlil yang mengatakan bahwa 300 kakak bersedia direlokasi. Melakukan pergeseran, tidak perlu pakai lain. Kita juga iakan. Dan sekarang mereka sudah melakukan sendiri. Dan sekarang sudah hampir 300 kakak dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran. Jadi apa yang diminta oleh tokoh-tokoh waktu saya di sana, alhamdulillah sebagian besar sudah kita akomodir untuk dilakukan secara keluarga. Nah, jadi pernyataan Bahlil bahwa sudah ada 300 kakak sukarelawan yang sudah mendaftar, tapi pada kenyataannya Ombudsman membantah pernyataan Bahlil. Jadi pernyataan Bahlil 300 kakak yang bersedia direlokasi dibantah Ombudsman dan menyatakan bahwa hanya 3 kakak saja yang bersedia. Dia katanya ada 300-an yang sudah bersedia dari sekitar 600, khususnya di 3 titik tadi. Faktanya pemerintahan hari ini ya cuman ada 3 kakak saja. Nah ini jangan sampai pemerintah tidak menyajikan informasi yang benar. Karena Ombudsman telah datang ke 3 kampung tadi, tidak ada warga yang menyatakan bersedia direlokasi dan semuanya mengatakan menolak. Ada beberapa memang informasinya yang hadir dan bersedia relokasi, tapi kami juga belum memiliki datanya. Nanti akan kami carikan kepada instansi terkait. Barangkali itu. Jelaskan pernyataan Ombudsman bahwa hanya 3 kakak saja yang bersedia direlokasi. Jadi pernyataan Bahlil ini yang mengatakan sekitar 300 kakak yang telah bersedia untuk direlokasi ini adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ini langsung disampaikan oleh Ombudsman loh ya. Jadi ini kita lihat ini pemerintah lagi-lagi berbohong demi mencapai kesepakatan kepentingan dari investor. Jadi Bahlil juga sempat menyebutkan akan merelokasi masyarakat Rempang pada tanggal 28 September, tapi tidak jadi dilakukan. Ya, gimana mau dilakukan sedangkan hanya 3 kakak saja yang bersedia. Jadi mereka selalu berargumentasi bahwa ini demi kepentingan masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat. Yang kita lihat sekarang kenyataannya ya, gak usah jauh-jauh lah. Kereta cepat melakukan penerimaan ya untuk pegawai kereta cepat, syaratnya harus bisa bahasa Cina. Jadi lagi-lagi kita di negeri sendiri menjadi asing ya untuk mencari pekerjaan. Jadi syarat untuk bekerja di kereta cepat ya harus bisa bahasa Cina. Inilah kenyataannya ya, faktanya. Bagaimana nih kalau misalnya proyek yang katanya pabrik kaca terbesar kedua setelah Cina nanti akan menciptakan peluang kerja yang begitu besar. Bisa saja nanti yang dipekerjakan adalah warga Cina yang katanya menciptakan pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Nah, dan yang mengejutkan lagi, Ombudsman temukan BP Batam tak punya sertifikat hak pengelolaan lahan di Rempang. Ombudsman mengungkapkan bahwa masalah lahan di Rempang di Kepulauan Riau telah dilakukan penanganan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman. Hasilnya ditemukan hak pengelolaan tidak dikantongi
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Jadi anggota Ombudsman Johannes Widijantoro menerangkan sertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL Pulau Rempang belum dimiliki oleh BP Batam. Baik, coba langsung aja kita dengar ya pernyataan dari Ombudsman. Sertifikat HPL atas nama BP Batam itu belum diterbitkan. Ya, karena apa? Karena belum clear and clear. Badan Pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa ya mereka sepertinya sudah tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu. Sebab kenapa? Kalau kita lihat tanggal keputusan pemberian hak pengelolaan untuk lahan APL itu telah terbit dari Menteri ATR BPN tanggal 31 Maret. Nah, SK ini punya batas waktu berlakunya, yaitu akan berakhir 30 September tahun ini juga, 2023. Meskipun dapat diperpanjang ya dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini nggak terbit, ya memang kemudian gugur. Kalau dia nggak mengajukan perpanjangan, artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit. Belum ada dasar hukum terkait dengan anggaran, ya, anggaran pemberian kompensasi dan program-program yang dijanjikan itu. Ya, berdasarkan keterangan dari BP Batam terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu, hunian sementara, ya, itu kan tidak serta-merta uangnya ada. Ya, mesti harus ada dasar hukumnya juga. BP Batam tidak memiliki sertifikat hak pengelolaan lahan Rempang. Jadi bagaimana pemerintah mau mengambil alih tanah masyarakat Rempang? Dan kalau saya lihat nanti kalau diteruskan, pemerintah tidak mengurung niat, masih tetap konsisten ingin menggusur masyarakat Rempang, pasti ini bermasalah karena dari BP Batamnya aja bermasalah. Jadi pasti nanti ujung-ujungnya juga pasti bermasalah. Apalagi dengan statement dari Bahlil yang mengatakan 300 kakak yang sudah mau direlokasi, tapi pada kenyataannya Ombudsman mendapatkan fakta bahwa di lapangan cuma hanya 3 orang saja yang mau direlokasi. Jadi pemerintah ini sepertinya memang memberi pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Jadi kalau menurut saya udahlah pemerintah urungkan niat ini biar masyarakat Kepulauan Rempang tinggal di sana ya bisa melakukan aktivitas seperti semula. Jadi carilah tempat-tempat lain yang kira layak buat investor. Jadi jangan sampai ya masyarakat Rempang digusur karena kepentingan-kepentingan daripada oligarki. Jadi ada statement Bahlil yang mengatakan kita akan rugi jika investor keluar dari Indonesia. Jadi banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bukan Indonesia yang rugi, justru pejabatnya yang rugi karena tidak mendapatkan cuan dari larinya investor di Indonesia. Jadi bukan Indonesia yang rugi ya. Jadi menurut saya ya pejabat-pejabat yang kepentingan di situ yang rugi karena pasti tidak mendapatkan cuan dari investor. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.